Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Bertemu kembali kita dalam mata kuliah interpretasi data klinik. Untuk materi hari ini kita akan membahas terkait interpretasi data pada hasil pemeriksaan mikrobiologi. Nah, ada beberapa pemeriksaan mikrobiologi yang akan kita bahas pada hari ini. Yang pertama adalah pewarnaan gram. Nah, apa sih itu pewarnaan gram? Jadi, pewarnaan gram merupakan suatu metode penapisan yang biasanya digunakan untuk mengidentifikasi bakteri yang menyebabkan infeksi. Jadi, eh, metode pewarnaan gram ini relatif cepat untuk kita bisa membedakan atau kita bisa mengidentifikasi, oh ini bakteri termasuk dalam bakteri gram positif atau bakteri gram negatif. Mungkin nanti kalian pelajari ya jenis-jenis bakteri berdasarkan eh, nanti ada sifatnya, kemudian ada berdasarkan bentuknya atau strukturnya seperti itu. Nah, eh, dalam pewarnaan gram atau uji mikrobiologi pewarnaan gram ini tujuannya hanya untuk mengklasifikasikan apakah bakteri tersebut termasuk dalam eh, bakteri yang memiliki struktur batang ataupun fokus dan termasuk gram positif ataupun negatif. Nah, untuk hasil dari pewarnaan gram ini ketika setelah diberikan warna, terjadi perubahan warna menjadi ungu gelap, maka mikroba tersebut termasuk dalam gram positif. Sebaliknya, jika hasil pewarnaan itu menghasilkan warna merah muda, maka bakteri atau mikroba itu bisa dikelompokkan dalam mikroba gram negatif. Nah, apa sih implikasi klinik dari uji mikrobiologi pewarnaan gram? Yang pertama, dengan kita mampu membedakan bakteri itu termasuk gram positif, kemudian ataupun gram negatif, dan juga kita mampu eh, atau memiliki terkait pengetahuan pola sensitivitas antibiotik, itu bisa kita jadikan sebagai dasar atau salah satu acuan untuk pemilihan terapi antibiotika yang empirik, supaya antibiotika empirik yang digunakan itu sesuai sampai identifikasi mikroba yang sebenarnya dengan uji eh, selanjutnya itu selesai, sehingga pada saat penggunaan antibiotika empirik, antibiotika empirik ini maksudnya adalah antibiotika yang kita berikan kepada pasien sebelum mengetahui secara pasti apa bakteri yang menyebabkan infeksi pada pasien tersebut. Jadi dikatakan antibiotika antibiotika empirik. Nah, antibiotika empirik kita tidak bisa juga sembarangan memilih antibiotika karena kita tahu kalau kita menggunakan antibiotika itu secara sembarangan atau tidak tepat atau dalam hal ini bisa kita katakan tidak rasional, itu nanti bisa memberikan dampak buruk kepada pasien kemudian hari ya. Mungkin kalian sudah pernah mendengar istilah resistensi. Nah, itu adalah dampak buruk jangka panjang ketika kita menggunakan antibiotika secara tidak rasional. Nah, dengan adanya pewarnaan gram ini, paling tidak kita sudah mengetahui bakteri yang menyebabkan infeksi kepada pasien itu tergolong bakteri gram positif atau negatif, sehingga untuk memilih antibiotika kita bisa menyesuaikan apakah antibiotika yang kita pilih ini bisa mengcover atau bisa membunuh
bakteri gram positif ataukah bakteri gram negatif sesuai dengan hasil pewarnaan. Tentunya nanti akan dilakukan uji lebih lanjut untuk bisa mengidentifikasi bakteri apa yang memang menyebabkan infeksi pada pasien. Nanti kalau sudah ada hasil bakterinya, sudah eh, diketahui jenis bakteri yang mana gitu ya. Misalnya ada bakteri E. coli kah atau Staphylococcus atau Streptococcus misalnya seperti itu. Nah, nanti kita bisa melakukan pemilihan antibiotik definitif ya. Jadi memberikan antibiotik sesuai dengan bakteri yang menyebabkan infeksi. Jadi supaya nanti terapinya tepat sasaran gitu ya, atau bisa dikatakan penggunaan antibiotiknya rasional sesuai dengan eh, bakteri yang menyebabkan infeksi itu ya. Nah, selanjutnya selain uji pewarnaan gram, ada juga dalam pemeriksaan mikrobiologi yang sering dilakukan adalah uji sensitivitas. Nah, uji sensitivitas di sini merupakan suatu uji yang dilakukan untuk mendeteksi jenis dan jumlah antibiotika ataupun kemoterapeutika yang diperlukan untuk menghambat pertumbuhan dari bakteri. Jadi eh, masing-masing antibiotik nanti punya sensitivitas tertentu untuk dia bisa menghambat bakteri tertentu. Jadi dalam uji sensitivitas ada tiga hasil ya atau implikasi klinis dari uji tersebut. Yang pertama adalah sensitif. Hasil uji sensitivitas dikatakan sensitif ketika bakteri yang diuji memberikan respon terhadap antibiotika yang diberikan atau antimikroba yang diberikan. Kemudian yang kedua adalah intermediate atau istilah lainnya adalah resisten sebagian. Di sini maksudnya adalah bakteri yang diuji itu tidak dapat dihambat secara keseluruhan oleh antibiotika yang diberikan dalam konsentrasi terapi atau dalam dosis yang lazim untuk terapi. Gitu ya. Jadi ada eh, sebagian bakteri yang bisa dihambat dan sebagian lagi itu tidak bisa dihambat. Itu dikatakan intermediate. Tapi kalau yang sensitif tadi, semua bakteri itu bisa dihambat secara keseluruhan oleh antibiotika yang diberikan. Kemudian yang ketiga, ada istilah resisten. Nah, kalau resisten ini berarti mikrobanya tidak bisa dihambat oleh antibiotik. Jadi antibiotik itu tidak mempunyai kemampuan untuk menghambat pertumbuhan dari bakteri. Itu dikatakan resisten. Nah, untuk uji sensitivitas ini, dari uji sensitivitas kita nanti bisa mengenal eh, antibiotik itu terbagi menjadi dua eh, macam ya berdasarkan kemampuannya atau berdasarkan sifatnya gitu ya terhadap mikroba atau terhadap antibiotik. Ada yang terhadap terhadap bakteri maksudnya. Jadi yang pertama ada kelompok antibiotik yang bersifat bakterisida dan yang kedua adalah kelompok antibiotik yang bersifat bakteriostatika. Kalau yang bersifat bakterisida di sini maksudnya adalah antibiotika tersebut memiliki kemampuan untuk membunuh bakteri penyebab infeksi atau membunuh mikroba. Sedangkan yang kelompok antibiotika yang bersifat bakteriostatik itu adalah kelompok antibiotik yang hanya memiliki efek untuk menghambat pertumbuhan dari bakteri atau mikroba. Nah, jadi berbeda ya. Kalau bakterisid ini bisa sampai membunuh,
ya, membunuh bakteri atau mematikan, sedangkan bakteriostatik ini hanya menghambat pertumbuhan dari si bakteri penyebab infeksi. Nah, ini ada pengelompokan golongan-golongan antibiotika yang termasuk dalam jenis atau yang memiliki sifat bakterisid dan bakteriostatik. Misal di sini ada aminoglikosida, cefalosporin, metronidazol, penisilin, quinolon, rifampicin, dan vancomycin itu memiliki sifat bakterisid. Sedangkan yang lebihnya, kloramfenikol, sulfonamid, eritromisin, dan tetrasiklin itu dia bersifat bakteriostatik. Itu untuk uji sensitivitas ya. Yang berikutnya adalah pemeriksaan mikrobiologi yang biasa dilakukan untuk eh, penyakit malaria ya. Di sini sedikit memberikan penjelasan terkait malaria. Itu adalah salah satu penyakit yang sifatnya endemik ya. Biasanya terjadi di daerah tropis dan juga subtropis ya, yang kebanyakannya di daerah Papua ataupun juga Nusa Tenggara Barat. Dan ini biasanya ada berkaitan dengan penyakit daerah lahan basah gitu ya. Nah, jadi ini sedikit dikenalkan karena kita di Kalimantan ini juga termasuk daerah yang tropis gitu ya. Kemudian Kalimantan Selatan sendiri khususnya itu termasuk ke dalam daerah dengan lahan basah atau banyak memiliki rawa sehingga eh, prevalensi kejadian malaria ini juga cukup banyak gitu ya. Nah, malaria ini merupakan penyebab anemia hemolisis yang berhubungan dengan infeksi sel darah merah yang diakibatkan oleh protozoa spesies Plasmodium ya. Jadi eh, disebabkan oleh Plasmodium ya. Ini termasuk dalam protozoa, kelompok protozoa yang biasanya ditularkan oleh eh, ke manusia melalui nyamuk gitu ya. Ada perantaranya makan air liur nyamuk. Jadi eh, seseorang bisa terinfeksi malaria ketika dia digigit oleh nyamuk yang menjadi perantara Plasmodium. Nah, ada 4 jenis Plasmodium yang biasanya menyebabkan malaria. Yang pertama adalah Plasmodium vivax, kemudian Plasmodium falciparum, Plasmodium oval, dan Plasmodium tertiana. Masing-masing jenis Plasmodium ini dia menyebabkan jenis malaria yang berbeda-beda. Nanti kalian bisa baca-baca atau searching di internet terkait hal itu. Tapi karena di sini kita hanya berkaitan dengan eh, hasil pemeriksaannya atau interpretasinya, jadi saya tidak menjelaskan secara detail. Mungkin ini sedikit siklus ya, patofisiologi dari malaria. Jadi terbagi menjadi dua siklus atau status di mana ada di siklus nyamuk di sebelah kiri, kemudian ada juga di siklus di dalam tubuh manusia. Nah, jadi tadi nyamuk itu adalah sebagai perantara gitu ya, sebagai vektor yang membawa plasmodium. Nanti ketika nyamuk itu menggigit manusia, ya, ini dikategorikan I, ya. Nah, I atau infective stage, berarti ya pada stase infeksi. Nah, pada saat itulah nyamuk menginjeksikan sporozoanya.
atau sporozoa dari si plasmodium tadi atau protozoa tadi melalui eh, gigitannya. Ya, kemudian nanti dilanjutkan akan ada proses ya. Jadi ada proses di dalam eh, hati ya, karena dia terbawa dalam eh, peredaran darah nanti eh, akan menginfeksi di sel-sel hati, kemudian akan terbentuk skizon, kemudian skizonnya akan pecah dan selanjutnya akan eh, ada proses pematangan ya. Nanti matang gitu ya. Ada pematangan tropozoid, kemudian eh, selanjutnya itu terjadi apa ya? Ketidak stabilan dalam hal sel darah merah atau tadi ada yang namanya istilahnya anemia hemolisis ya. Itu di dalam eh, tubuh manusia. Nanti siklusnya akan berlanjut lagi ya bagi eh, pasien yang sudah apa namanya sudah memiliki gametosit dari plasmodium itu di dalam darahnya. Nanti ketika ada nyamuk yang menggigit, dia akan mengambil apa namanya mengambil darah dari manusia tersebut yang berisi gametosit. Kemudian di dalam eh, nyamuk akan terjadi siklus lagi ya, atau siklus sporozonik gitu ya. Nah, itu nanti ada proses lagi, kemudian nanti nyamuknya akan membawa lagi ke orang lain. Jadi siklusnya akan terus berputar seperti itu. Itu sedikit. Mungkin kalau masih kurang jelas nanti bisa baca-baca lagi ya terkait bagaimana sih patofisiologi dari. Nah, implikasi klinis dari pemeriksaan darah ya biasanya karena tadi terkandungnya dalam darah atau adanya protozoa atau parasitnya dalam darah, tentunya kita menggunakan sampel darah ya sebagai sampel untuk proses analisisnya. Analisis darah itu tentunya akan memperlihatkan kondisi anemia. Kondisi anemia di sini ditandai dengan adanya penurunan kadar hemoglobin, kemudian nanti tadi sel darah merah yang misalnya ada tidak ketidak normalan angka khususnya sih trombosit ya dan juga sel darah merah atau eritrosit gitu ya. Kemudian adanya parasit di dalam darah si pasien. Alah, parasit di sini adalah plasmodiumnya yang sudah tadi terbentuk gitu ya. Kemudian untuk bentuk sel dari masing-masing parasit, dari masing-masing plasmodium itu tadi berbeda-beda. Sehingga pemeriksaan akusan darah dapat digunakan untuk mengidentifikasi jenis plasmodium penyebab infeksi. Jadi masing-masing plasmodium itu punya ciri khas masing-masing bentuk selnya. Ya. Jadi tentunya ini bisa dilihat dari pemeriksaan mikrobiologi menggunakan mikroskop ya. Jadi berdasarkan data hasil hapusan sampel darahnya nanti dilihat di bawah mikroskop seperti apa kan selnya. Selanjutnya ada pemeriksaan mikrobiologi terkait imunoglobulin G dan imunoglobulin M. Mungkin nanti kalian bisa searching apa sih itu imunoglobulin G dan juga imunoglobulin M. Ya. Jadi di sini untuk IgG itu meliputi 75 sampai 80% dari total
imunoglobulin. Jadi IgG cukup banyak terdapat di dalam tubuh kita ya. Jadi 75 sampai 80% dari imunoglobulin yang ada di dalam tubuh itu dalam bentuk IgG. Sedangkan IgM itu hanya 5 sampai 10% dari total antibodi. Nah, IgG bisa meningkat dalam kondisi di sebelah kiri sini ketika ada infeksi, granulomatosis kronis, akibat hiperimunisasi, adanya penyakit hati, malnutrisi, dan lain sebagainya. Sedangkan IgG juga bisa menurun angkanya, jumlahnya pada kondisi seperti ini. Ada limfoid aplasia, kemudian defisiensi IgG dan juga IgA, kemudian leukemia limfoblastik kronik, dan lain sebagainya. Kemudian untuk IgM, itu juga bisa menurun ataupun meningkat jumlahnya pada berbagai kondisi. Nah, ini yang di sebelah kiri adalah kondisi-kondisi yang bisa menyebabkan peningkatan jumlah IgM. Di sini ada malaria salah satunya, kemudian penyakit lupus ya atau autoimun, kemudian penyakit rheumatoid arthritis ini juga berkaitan dengan autoimun tentunya bisa menyebabkan peningkatan nilai IgM. Sebaliknya, kondisi yang bisa menyebabkan jumlah IgM itu menurun bisa dibaca di kolom di sebelah kanan sini. Nah, selanjutnya ini ada tes Widal ya. Jadi tes Widal ini biasanya dilakukan untuk alat bantu mendiagnosis demam tifoid atau yang bisa kita kenal umumnya di masyarakat adalah tipes gitu ya, penyakit tipes. Nah, tes Widal ini adalah tes untuk mengukur tingkat antibodi aglutinasi terhadap antigen O dan juga H ya. Nah, diagnosis demam tifoid itu biasanya tergantung pada isolasi Salmonella tipi dari darah. Jadi, demam tifoid itu disebabkan oleh infeksi oleh bakteri Salmonella tipi ya. Kemudian selain dari darah, kemungkinan bisa menginfeksi di bagian sumsum tulang atau daerah infeksi lain ya, atau pada bagian luka gitu ya. Nah, tes Widal ini bisa kita lakukan sebagai salah satu tahapan untuk kita membantu mendiagnosis untuk mengetahui oh pasien ini apakah memang terkena demam tifoid atau bukan. Ya, jadi tes Widal bisa kita lakukan. Tes Widal dilakukan pada serum akut ya untuk menunjukkan kondisi pasien saat kontak pertama gitu ya. Namun sensitivitas dan spesifitas dari tes Widal ini tidak tinggi ya. Jadi kemungkinan tes ini memberikan hasil negatif itu bisa jadi. Padahal bisa terjadi sebenarnya pasien itu positif demam tifoid, namun karena tingkat sensitivitas dan spesifitasnya tidak tinggi, mungkin saja hasil yang diberikan itu tidak sebenarnya atau negatif palsu. Contoh pada 30% kasus akibat penggunaan antibiotik sebelumnya. Jadi tidak terbaca, tidak terdetek bahwa sampel dari pasien itu atau serum dari pasien itu mengandung salmonella gitu ya karena akibat penggunaan antibiotik sebelumnya atau bisa jadi hasil pemeriksaan tes Widal ini positif tapi palsu. Jadi positif palsu di sini maksudnya adalah pasien tidak menderita demam tifoid tapi eh, karena pada kondisi-kondisi berikut ini misalnya
pada malaria, kemudian bakteremia yang disebabkan oleh mikroba lain dan sirosis. Ini mohon maaf, ini ada kesalahan ketik di tifus ini bukannya. Jadi pada isi malaria, bakteremia, dan juga sirosis. Nah, jadi untuk bisa kita menggunakan tes ini, tentunya kita perlu pengambilan sampel yang tepat, ya. Tadi dimulai pada fase akut, kemudian nanti akan kita bandingkan juga pada kovalesen. Jadi untuk diagnosa demam tifoid akan terdiagnosa positif jika hasil titer antibodi antara serum kovalesen itu 4 kali lipat dibandingkan dengan serum. Jadi misalnya titer antibodi pada saat fase akut atau pada saat awal kontak dengan pasien gitu ya 1/80, kemudian nanti pada saat fase kovalesen atau fase recovery-nya kita tes lagi gitu ya, titernya harusnya menjadi 4 kali lipat dari titer awal pada fase akut. Nah, kalau seperti itu berarti eh, pasien memang positif terdiagnosa demam tifoid. Namun jika tidak terjadi peningkatan sebanyak minimal 4 kali, maka itu belum bisa dikatakan positif demam tifoid. Jadi perlu kita lakukan pemeriksaan tambahan atau pemeriksaan kultur untuk melihat eh, apakah ada bakteri Salmonella typhi atau tidak. Oke. Nah, untuk sekarang selain tes Widal ada beberapa tes diagnostik terbaru yang biasa digunakan untuk eh, diagnosa demam tifoid ya. Ada 3. Yang pertama adalah IDL2Bax dari Swedia, kemudian Tipidot dari Malaysia yang dikembangkan dari Malaysia, dan Lipstick Test yang dikembangkan dari negara Belanda. Apa bedanya ketiga tes diagnostik tersebut? Yang pertama, untuk IDL2Bax itu bisa mendeteksi IgM O9 dan hasilnya didapat setelah beberapa menit. Jadi cukup cepat, sangat cepat bahkan ya karena hanya dalam hitungan beberapa menit sudah bisa terdeteksi dan sensitivitas serta spesifitasnya juga lebih baik dibandingkan dengan tes Widal. Kemudian yang kedua, tes TP-DOT ini bisa mendeteksi antibodi IgM dan juga IgG terhadap antigen stabil Salmonella typhi 50 kilodalton dan dihasilkan sekitar 3 jam. Jadi hasilnya bisa keluar kurang lebih 3 jam setelah eh, pemeriksaan itu ya. Nah, untuk TP-DOT ini merupakan tes diagnostik yang memiliki sensitivitas dan spesifitas mendekati 100%. Ya, maaf ada typo di sini. Jadi TP-DOT ini cukup baik ya untuk mendiagnostik seseorang yang terkena infeksi dari Salmonella typhi. Kemudian yang ketiga, dipstick test ini bisa mendeteksi ikatan antara IgM Salmonella typhi terhadap lipopolisakarida Salmonella typhi. Dan ini juga merupakan tes alternatif yang cepat dan mudah untuk diagnosa demam tifoid. Namun hasilnya diperoleh lebih lama dibandingkan 2 tes diagnostik lain. Jadi ini hasilnya bisa kita ketahui dalam 1 hari setelah pemeriksaan. Jadi di antara ketiga ini sama-sama bisa digunakan dan lebih akurat atau lebih sensitif dibandingkan dengan tes Widal. Eh, Hanya saja eh, apa ya yang dideteksi itu berbeda gitu ya. Apa sih material yang dideteksi dari masing-masing uji itu berbeda. Namun hasilnya memang sama-sama digunakan untuk mendiagnosa seseorang positif
ataukah negatif terinfeksi salmonella tipe. Ya, kira-kira itu untuk beberapa pemeriksaan mikrobiologi yang biasa dilakukan. Eh, Jika ada yang kurang dipahami, bisa dibaca di pedoman interpretasi data klinik atau bisa searching-searching dari internet. Ya. Saya tutup untuk materi kali ini. Terima kasih banyak atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.